Halo, tes, tes. Kedengaran nggak suara saya? Bentar nggih, Ustazah Dian belum masuk, jadi belum bisa kita mulai. Assalamualaikum, Ustazah Dian. Sudah bisa dimulai kah? Atau kita nunggu 3 menit lagi, nggih? 12.15 insya Allah kita akan mulai eh, ngobrol berkah Ramadan kali ini.
Assalamualaikum, Ustazah Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, Ustazah. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Innalhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, cintanya, kasihnya, rahmatnya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini, kegiatan rutin selama bulan Ramadan ya. Insya Allah nanti sampai tanggal 20 Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Oke. Eh, yang kali ini temanya tentang Sirah Nabawiyah, sahabat 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 Rasulullah, yaitu ah, kemarin siapa Ustaz? Fatimah nggih. Fatimah Zahra. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada umat Islam yang senantiasa ittiba mengikuti jalan yang Rasulullah bawa ke dunia, yakni agama Islam. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sinergi amal kebajikan yang bekerja sama dengan Hasanah Tour and Travel. Eh, untuk mempersingkat waktu, mungkin ya, eh, untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Ustadzah Dian Pahlevi untuk memberikan materi tentang Fatimah Az-Zahra. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabiah kita Fatimah Az-Zahra? Waktu dan tempat kami persilahkan. Belum terdengar Ustazah, mohon maaf, masih mute. Oh iya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam syukurillah warahmatullahi wa la wabarakatuh. haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, yang kami hormati host yang siang hari ini memandu jalannya acara, dan teman-teman dari Sinergi Amal Kebajikan yang kami hormati, teman-teman yang menyimak live streaming hari ini, siang hari ini dari sahabat Talk Wow, dan juga teman-teman dari Sinergi. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala keadaan. Mudah-mudahan dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama hari ini, siang ini, kita masih diberikan sehat, diberikan nikmat bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Dan yang paling penting adalah kita masih dikaruniai iman dan Islam, gitu ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di room live ini menjadi hamba Allah yang senantiasa setia, umat Rasulullah yang senantiasa setia,
terhadap sunnah-sunnah beliau sehingga kelak di yaumil hisab kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di room live ini. Eh, Siang hari ini kita melanjutkan Sirah Sahabiyah ya, Sirah Sahabiyah seri 3. Yang pertama dulu itu kan tentang Bunda Khadijah ya. Mohon maaf saya lagi pilek. Yang kedua tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan yang ketiga ini terakhir nggih. Terakhir tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah menarik sekali ketika kita membaca-baca kisah dari sahabiah. Mereka rata-rata adalah sosok yang luar biasa sehingga menjadi ini ya, Allah memberikan apa ya, memberikan hadiah, memberikan keutamaan di dunia maupun di akhirat. Itu ya, termasuk Bunda Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu sangat istimewa begitu ya, sehingga eh, kita kalau ingin belajar menjadi sosok yang istimewa, tentunya kita juga harus banyak belajar juga dari tokoh-tokoh dari sahabiah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada sekarang, yes, tidak ada apa-apanya begitu ya tokoh-tokoh sekarang itu ya, tanpa mengecilkan peran mereka begitu ya. Tapi memang generasi yang terbaik itu dikatakan adalah generasi masa-masa di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus generasi sahabat, terus generasi setelahnya tabiin, tabiut tabiin gitu. Itu adalah generasi yang terbaik karena mereka mengalami langsung begitu ya betapa melelahkannya perjuangan untuk menegakkan agama Islam ini seperti itu. Kalau sekarang kita sebagai umat akhir zaman ya memang tantangannya berbeda, ujiannya berbeda begitu ya. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah apa ya, sangat sangat baik ketika kita juga berguru, kita mengetahui langsung bagaimana sih kok sampai Allah itu menjanjikan surga langsung begitu ya kepada para sahabat dan sahabiah begitu ya. Kalau kita ini kan belum jelas nasib kita ketika nanti Allah memanggil kita pulang begitu kan, kita belum jelas kita posisi kita bagaimana. Itu yang apa, meskipun demikian tentu kita harus terus berusaha untuk meneladani dan menerapkan nilai-nilai yang sudah apa ya, sudah dilakukan, sudah dijalankan oleh para sahabat, meskipun masih sangat-sangat jauh gitu ya kondisi tantangan apa ya, umat, tantangan keadaan, tantangan zaman yang kita hadapi jelas berbeda, tetapi juga tentunya ada plus minusnya gitu ya. Kalau saya membayangkan di masa Rasulullah itu tidak ada teknologi begitu ya. Kalau misalkan ya, kalau kita belajar dari sahabiyah gitu aja, kita membayangkan apa, saat perempuan gitu ya, perempuan itu kan kedatangan tamu tiap bulan begitu ya. Zaman dulu itu gak ada teknologi yang namanya pembalut wanita, tidak ada apa, obat-obatan yang untuk apa ya, istilahnya untuk meringankan, kan ada wanita-wanita yang terkadang ketika masa haid itu nyeri haid atau dan lain sebagainya seperti itu. Teknologinya tentu belum secanggih sekarang ini. Dan juga air, kalau kita ini kan air itu kan sudah meskipun beli tetapi melimpah ruah, tidak sampai kekurangan. Saya membayangkan zamannya Rasulullah itu, ya Allah, kalau harus nggak ada teknologi pembalut begitu ya, harus mencuci yang kayak sekian banyak gitu, terus bagaimana gitu ya. Ya Allah, saya membayangkan itu
kok bisa gitu ya. Mungkin dari situlah Allah itu memberikan banyak ribet gitu ya, memberikan banyak pahala kepada generasi-generasi terdahulu. Belum lagi kalau pas saatnya melahirkan, nifas, melahirkan yang sampai kayak gitu ya. Nah, terus belum lagi bayinya itu. Kalau sekarang itu kan sudah ada diaper, ada semuanya dimanjakan, kita dimanjakan dengan teknologi begitu ya teman-teman. Jadi untuk itu mari kita senantiasa melihat begitu ya. Ketika kita menghadapi sedikit kesulitan, ayolah kita tengok bagaimana kondisi di masa Rasulullah itu. Kondisi tidak jauh-jauh Rasulullah itu kan dan para sahabat 1400 tahun yang lalu ya. Kondisi mungkin orang tua kita, mbah-mbah kita di zamannya gitu ya. Saya masih ngalami masa-masa masih apa ya, kalau zaman saya haid pertama gitu kan sudah ada gitu ya. Sudah ada yang namanya pembalut meskipun belum bersayap, meskipun belum ada yang canggih-canggih kayak seperti sekarang ini. Tapi paling tidak kita inilah menjadi perempuan jangan terlalu banyak mengeluh begitu ya. Kita harus menjadi orang yang tangguh. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang ada di lingkungan sekitar kita sudah jauh-jauh lebih enak dibandingkan dengan masa kecil saya mungkin ya di zaman tahun-tahun berapa 80-an nih gitu ya itu masih teknologinya belum secanggih sekarang gitu ya. Jadi ya kita belajarlah itu arti pentingnya kita belajar sirah nabawi, kita mempelajari sejarah itu biar kita itu tidak mudah mengeluh, biar kita itu tidak gampang baperan gitu. Karena apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan generasi-generasi terdahulu. Baik teman-teman semuanya, teman-teman sahabat-sahabat saya di room live saya, di TokTok, maupun yang ada di Zoom meeting, ya Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah begitu ya, putri tercinta, putri bungsu Rasulullah bersama Bunda Khadijah itu lahir pada tahun 5 tahun sebelum masa kenabian gitu ya. Jadi tepatnya lahir pada tanggal sebentar lahir pada 5 tahun gitu ya, 5 tahun sebelum masa kenabian, yaitu tanggal 20 Jumadil Akhir, ya, menjelang tahun kelima kenabian. Tidak jauh dari peristiwa peletakan Hajar Aswad setelah direnovasi gitu ya. Ketika zaman sebelum kenabian itu kan sempat Hajar Aswad mengalami renovasi gitu ya. Nah, kita sudah tahu ceritanya gitu ya, bagaimana mereka berebut ya untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Berebut, ternyata yang terpilih adalah Al-Mustafa. Al-Mustafa adalah hamba Allah yang terbaik, terpilih, mohon maaf, hamba Allah yang terbaik. Yeah. Alhamdulillah sosok Sayyidah Fatimah itu ya yang lahir 5 tahun sebelum masa kenabian itu mengalami berbagai ujian gitu ya masa kecilnya gitu ya. Beliau tidak banyak bertemu, tidak lama gitu ya bertemu dengan ibunda beliau, Bunda Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha, karena nggak lama kemudian mungkin belum sampai beranjak dewasa begitu ya, Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha harus kehilangan ibundanya tercinta gitu ya. Nah, Fatimah Az-Zahra ini beliau sangat mirip dengan Rasulullah begitu ya, dan menjadi putri terakhir, putri bungsu Rasulullah yang sangat beliau cintai gitu. Nah, arti dari Fatimah itu sendiri berasal dari kata Fatomaha, yang artinya adalah Allah menjanjikan akan menghindarkan para pencintanya dari siksa api neraka, gitu ya. Jadi yang mencintai Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu akan terhindarkan dari siksa api neraka, gitu ya. Ya, mencintai Bunda Fatimah itu tentunya kita juga mengikuti bagaimana
sikap beliau, attitude beliau itu bagaimana. Terus kesolihahan Bunda Fatimah itu seperti apa gitu ya. Jadi kita ikuti, kita cintai, dan kita teladani, dan kita ikuti bagaimana kesederhanaan hidup Sayyidah Fatimah. Ya. Sedangkan Az-Zahra itu artinya adalah berasal dari kata Zahara, ya Zaharu Zuhron, gitu, yang berarti bunga, berarti bercahaya, gilang gemilang, dan bunga, bisa juga berarti bunga gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Abdil Bar bahwa wanita-wanita terbaik di surga itu adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid, lalu Fatimah Az-Zahra, terus Maryam binti Imron, dan Bunda Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Itulah wanita-wanita terbaik di surga, gitu ya. Kenapa sampai Rasulullah bersabda seperti itu ya? Karena memang beliau itu penuh dengan keutamaan. Nah, jadi Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah ini memang dilahirkan 5 tahun menjelang masa kenabian, gitu ya. Nah, tentunya ketika 5 tahun menjelang masa kenabian, berarti ketika Rasulullah itu menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul itu Sayyidah Fatimah berusia 5 tahun gitu ya, masih kecil, seusia anak saya gitu ya. Anak saya yang nomor 5 itu sekarang umurnya 5 tahun gitu. Ya, tetapi sungguh luar biasa apa di usia beliau yang masih 5 tahun gitu ya, itu sudah mengalami pendidikan tauhid yang luar biasa dari ayahanda beliau. Ya, sebentar teman-teman, saya mau sisi. Alhamdulillah dapat karunia pilek. Jadi sakit pilek, flu ya. Flu itu penyakit yang terus berulang agar kita itu nggak mudah gubuh gitu ya, nggak mudah gubuh ketika ini, biar kita itu selalu ingat gitu ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak mengenakan, ayolah friend, kita tengok para sahabat. Wih, apa hubungannya rek mandar pilek ya dibandingkan dengan kehidupan para sahabat ya, biar kita ini nggak gampang mengeluh begitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Alhamdulillah ketika kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakan gitu, alhamdulillah ala kulli hal ya. Oke, lanjut ya teman-teman, bahwa eh, Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu berusia 5 tahun ketika baginda Nabi diangkat pertama kali menjadi seorang rasul, diutus pertama kali menjadi seorang rasul gitu ya. Nah, eh, Bunda Fatimah ini ya, Sayyidah Fatimah ini menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Rasulullah di awal-awal masa kenabian, di fase Mekah gitu ya. Fase Mekah kan dakwah dibagi 2 fase ya, fase Mekah dan fase Madinah. Ya. Nah, di fase Mekah itu adalah saatnya Rasulullah itu menanamkan nilai-nilai tauhid, dan para sahabat ketika itu benar-benar digembleng gitu ya oleh Allah dan Rasulnya menjadi sosok yang sangat sangat tangguh dengan gemblengan langsung dari Allah begitu ya. Bagaimana ketika waktu kecil, masih masih kecil, masih sangat dini begitu ya, mungkin ketika Rasulullah itu mengalami penyiksaan gitu ya, pernah suatu hari ketika Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan Islam ini secara terbuka ya, dimulai dari mendakwahkan Islam itu kepada keluarga beliau, kepada Bani Hasyim gitu ya. Bani Hasyim dikumpulkan di sebuah padang begitu ya di Mekah, dikumpulkan dan diceritani gitu ya, disampaikan, Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi, dan menyampaikan kepada kerabat beliau bahwa mereka itu semuanya diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan
meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, kita sudah sering mendengar bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab the leader of kafir Quraisy gitu ya, ketika itu langsung mengumpat gitu ya, Muhammad kurang AJAR kamu, ternyata hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, kamu mengundang kami di padang yang seperti ini, ternyata hanya untuk mendengarkan ocehanmu dan lain sebagainya, kata-kata umpatan yang sangat menyakitkan gitu. Nah, Rasulullah ketika itu ya namanya beliau itu menyampaikan risalah begitu ya. Ada perasaan getir, perasaan sedih tentu begitu ya. Karena itu notabene mereka itu adalah paman-paman beliau, kerabat beliau. Ternyata yang paling memusuhi Rasulullah itu adalah paman beliau sendiri ya. Abu Jahal, Abu Lahab, duo Abu Lahab itu adalah orang yang memusuhi, sangat-sangat memusuhi dakwah Rasulullah gitu ya. Mereka semuanya orang-orang kafir Quraisy itu sebenarnya sudah sangat mempercayai Nabi Muhammad begitu ya, dan bahkan kerabat-kerabat beliau itu juga sangat membanggakan. Awalnya sebelum Rasulullah menyampaikan risalah dakwah itu sangat bangga terhadap sosok Muhammad gitu ya, karena bergelar Al-Amin, dipercaya oleh orang se Mekah begitu ya, karena sikap beliau yang sopan santun lembut, dipercaya seperti itu. Tetapi ketika mereka diperintahkan, diminta untuk meninggalkan sesembahan mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Nah, itu mereka yang marah itu seperti itu karena sudah mendarah daging begitu. Dan mereka menjadi orang yang pemuka-pemuka agama itu memiliki gengsi yang tinggi betul. Nanti kalau saya masuk ikut agamanya Muhammad, apa kata dunia begitu ya? Apa kata para pengikut-pengikut kami? Seperti itu. Jadi gengsinya lebih didahulukan dibandingkan dengan iman, logika mereka itu, gengsinya yang lebih dikedepankan gitu. Nah, demikian juga ketika Sayyidah Fatimah itu mengetahui bahwa sang ayah itu adalah utusan Allah, maka Sayyidah Fatimah adalah termasuk as-sabiqunal awalun, termasuk salah satu dari orang-orang yang pertama kali memeluk Islam gitu ya. Jadi dari golongan wanita itu adalah Bunda Khadijah. Dari golongan pemuda itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari golongan perempuan dan anak gitu ya, itu adalah Sayyidah Fatimah. Dan dari golongan orang dewasa itu ada sahabat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama-tama kali menerima ajaran Islam gitu ya, orang-orang pertama kali masuk Islam, dan ada lagi golongan-golongan yang lainnya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini mengalami betapa ayahanda beliau itu mengalami caci maki, bahkan ketika Rasulullah itu datang sholat ke Masjidil Haram begitu ya, beliau dilempari kotoran dan jerohannya unta sak kotorannya, bayangkan nggih nuwun sewu ya, wah, jeroan unta itu ditimpakan ke punggung Rasulullah ketika Rasulullah itu bersujud sholat di Masjidil Haram. Kebenciannya seperti itu, dan Fatimah menyaksikan sendiri gitu ya, menyaksikan sendiri bahwa ayahandanya itu mengalami cacian, mengalami penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy. Begitu beliau pulang, Fatimah Az-Zahra langsung membersihkan seluruh pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bercucuran air mata begitu ya, Masya Allah. Beliau mengalami sendiri begitu ya, mengalami sendiri bagaimana ayahanda beliau itu mengalami penyiksaan yang seperti itu. Bagaimana ayahanda beliau itu mati-matian gitu ya, berjuang keras mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid gitu. Karena sudah diperintahkan oleh Allah seperti itu. Jadi kasih sayang dan teladan dari
Rasulullah dan Bunda Khadijah itu membuat Bunda Fatimah itu menjadi sosok yang tahan mental, tahan banting begitu ya, mentalnya tegar, kuat gitu ya, tidak cengeng, tahan banting karena melihat melihat sendiri bagaimana perjuangan Rasulullah. Nah, saat yang tidak kalah pentingnya gitu ya, ketika mengalami masa pemboikotan gitu ya, yaitu ujian awal itu ya, ketika baginda Nabi dilempari kotoran itu oleh siapa orang-orang kafir Quraisy gitu. Nah, ujian berikutnya adalah ketika mengalami pemboikotan. Jadi ketika itu karena umat Islam ya semakin banyak begitu ya untuk mencegah mengkat gitu ya, menghalangi dakwah Rasulullah itu, maka para pembesar Quraisy itu memboikot para pemeluk Islam, Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW itu diboikot, tidak boleh berdagang. Orang-orang di Mekah itu dilarang untuk berdagang, baik membeli maupun menjual barang-barangnya kepada Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Gitu ya, mereka diboikot di suatu tempat begitu ya, diasingkan sampai akhirnya mereka harus makan daun-daunan begitu sampai sampai seperti itu perjuangannya. Nah, eh, terlepas dari masa pemboikotan gitu ya, tidak lama setelah itu Abu Thalib gitu ya, itu adalah ujian bagi seorang gadis Rasulullah, seorang anak gadis Rasulullah begitu yang masih muda belia, masih kecil, mengalami pemboikotan, ikut merasakan bagaimana pemboikotan gitu ya. Bisa kita bayangkan, kita umur 5 tahun, anak-anak kita umur 5 tahun itu masih apa sih, semuanya masih serba ada begitu ya. Nah, makanya itu kita agar kita itu bisa mendidik anak-anak kita menjadi sosok yang tangguh, itu jangan mudah dituruti kalau minta. Biarkan dia itu merasakan nangis, merasakan sedih begitu ya. Tidak serta-merta dia minta apa langsung kita turuti gitu ya. Nanti karena akan melemahkan mentalnya. Karena di luaran sana di masa-masa yang akan datang itu tidak tidak semudah dari apa yang kita bayangkan begitu ya. Anak-anak kita nanti akan mengalami tantangan ujian yang lebih berat daripada kita saat ini. Makanya pelajaran yang bisa kita petik dari generasi sahabat itu seperti itu. Kalau Ustadz yang konsultan di sekolah anak kami itu menyampaikan bahwa harusnya anak-anak itu mendapatkan kurikulum kesengsaraan gitu ya. Karena orang itu menjadi tangguh, menjadi kuat itu ketika mengalami pun kita mampu membeli apapun untuk anak-anak kita gitu ya. Kita mampu membelikan barang-barang yang branded, mampu memberikan segala macam fasilitas kehidupan, tapi hendaknya kita tidak mudah memberikan sesuatu kepada anak kita karena melemahkan mentalnya gitu ya. Jadi, dari masa-masa pemboikotan gitu ya, itu kita belajar itu bahwa masa-masa sulit ya, masa-masa sulit itu akan justru akan menguatkan mental anak-anak, menguatkan mental para sahabat generasi Sabiqunal Awalun ketika itu. Nah, dari masa pemboikotan tidak lama berselang itu Rasulullah SAW kehilangan gitu ya, Abu Thalib di Allah. Nah, setelah itu wafatlah Bunda Khadijah. Fatimah kecil sungguh berduka begitu ya, kehilangan di usia belia begitu ya, mungkin belum 9 tahun gitu ya, mungkin sekitar berapa tahun, 7 tahun begitu beliau ditinggalkan oleh ibunya. Nah, tapi duka yang mendalam kehilangan seorang ibu itu tidak lama selang, karena didikan Rasulullah itu kan sangat ya kuat, keras gitu, bagaimana mental anak-anak. Meskipun Rasulullah itu sosok yang lemah lembut, tetapi keadaan buat
anak-anak ketika itu jadi anak-anak yang tangguh gitu ya. Nah, Fatimah ini begitu tabah, tidak mengeluh walaupun lelah gitu ya, menggantikan posisi dari ibunda tercinta gitu ya. Ibarat bayangkan anak masih kecil gitu ya, kehilangan sosok ibu dan beliau beliau menggantikan peran ibunya yang selama ini kan anak-anak kita itu melihat apa yang kita lakukan gitu ya. Keteladanan terbaik itu adalah dari orang tua, dari para orang tua, bagaimana orang tua itu sehari-hari gitu mesti akan dicontoh oleh anak-anak kita gitu ya. Kalau orang tuanya itu cengeng, nangisan, baperan ya otomatis anak itu kan lihat gitu ya. Ketika orang tua itu mentalnya tangguh begitu ya, tidak mudah baper ya, insya Allah anak-anak itu akan melihat kedua orang tuanya gitu ya. Nah, Bunda Fatimah ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu beliau menggantikan peran begitu ya, peran Bunda Khadijah ketika beliau wafat. Nah, tidak lama berselang begitu ya Fatimah, karena di zaman itu ya, zamannya Rasulullah, ketika gadis-gadis sudah haid gitu ya, sudah menjadi sosok remaja begitu ya, sosok apa yang sedang ya, yang sedang mekar, Sayyidah Fatimah ini dilamar begitu ya, karena apa, sosok putri Rasulullah ini sangat istimewa begitu ya, dididik langsung oleh Rasulullah, memiliki ketegaran gitu ya, karena menggantikan peranan ibundanya menjadi pendamping Rasulullah, sehingga Bunda Fatimah ini dapat gelar sebentar, Abiyah, Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, gitu ya. Bunda Fatimah mendapatkan gelar Ummu Abiha, jadi ibu dari ayahnya ya, maksudnya menggantikan peran dari uh, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang sudah berpulang. Jadi ketika Rasulullah itu mau berdakwah, mau berperang, semuanya itu yang mempersiapkan adalah Bunda Fatimah, gitu ya, peninggal ibundanya, gitu. Nah, hal ini menyentuh hati Abu Bakar As-Siddiq untuk meminang putri Rasulullah gitu ya. Bisa dibayangkan sosok Abu Bakar As-Siddiq itu kan usianya tidak jauh beda dengan Rasulullah, mungkin terpaut 2 sampai 4 tahun di atasnya Rasulullah gitu ya. Seusia baginda Nabi, seusia ayah kita begitu ya. Itu melamar putri Rasulullah gitu ya. Tetapi uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menolak Abu Bakar As-Siddiq untuk meminang Sayyidah Fatimah gitu. Kalau zaman dulu memang sesuatu seperti itu biasa, biasa aja gitu ya. Jadi biar mengeratkan hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan itu ya seperti itu. Sepupunya dinikahkan gitu. Terus juga teman dekat siapa seperti itu dinikahkan gitu. Kalau zaman dulu memang mencari orang yang beriman itu sangat langka gitu ya, karena menikah itu adalah orientasinya orientasi dakwah, orientasi untuk mengembangkan ajaran Islam gitu. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang perempuan banyak kadang-kadang juga menikahkan gitu, gak mikir agamanya ya opo wis gak dipikir gitu. Sing penting menikah seperti itu. Nah, kalau zamannya Rasulullah benar-benar menikah itu adalah untuk mengembangkan agama, untuk berdakwah gitu. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah itu meminang Sayyidah Fatimah, tetapi dengan halus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak seperti itu. Nah, berikutnya datanglah Umar, ya, sahabat yang kedua gitu, yang dekat dengan Rasulullah dan sangat sangat Rasulullah banggakan. Itu juga meminang, mempersunting Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tetapi lagi-lagi Rasulullah menolak begitu ya. Rasulullah punya pertimbangan tersendiri tentunya gitu ya. Namun beliau berdua gitu ya, meskipun ditolak tidak ada tidak ada rasa kecewa sedikit pun, karena sahabat-sahabat Nabi itu sudah dididik untuk berlapang dada gitu ya, untuk menghadapi segala sesuatu, meskipun itu ya urusan, kalau menikah itu kan juga urusannya dunia akhirat ya, tetapi
Rasulullah senantiasa mengajarkan lapang dada gitu ya, melapang dada bahwa ya wis lah babahno ditolak ya wis. Sementara itu apa ada di sana ada seorang pemuda solih gitu ya yang termasuk orang yang beriman pertama kali begitu ya, pertama kali beriman dari golongan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mendatangi Ali gitu ya. Wahai Ali, kamu sangat pantas menjadi suami Fatimah gitu. Kenapa kamu tidak melamarnya gitu? Waduh, Sayyidina Ali ya. Waduh, saya ini nggak punya apa-apa. Saya mau melamar Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW. Saya nggak punya apa-apa ini, nggak punya mahar yang akan saya berikan. Satu-satunya mahar yang saya miliki itu adalah baju besi. Itu pun sedang saya gadaikan seperti itu. Nah, langsung akhirnya diajari oleh ya wes pokoknya saya yang menanggung gitu ya. Jadi Umar bin Khattab itu mendorong Sayyidina Ali untuk menikah dengan putri Rasul untuk melamar dan lamaran itu diterima gitu. Nah, akhirnya eh, Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu mereka pun menikah begitu ya. Mereka menikah pada kapan ini? Sebentar. Yeah. Sekitar ini ya setelah beliau hijrah begitu ya. Nah, setelah setelah Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu gitu ya. Ya, itu setelah tidak lama berselang mereka eh, apa memiliki dikaruniai seorang putra. Itu Hasan ya, putra pertama mereka adalah Hasan gitu ya. Lahir pada tahun ketiga setelah hijrah itu ya, belum genap setahun kemudian lahirlah Husain. Jadi Hasan lahir dulu ya, Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali lahir tidak lama berselang gitu ya, pada tahun ketiga Hijriyah. Nah, hadirnya sosok putra putri Sayyidah Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu itu menjadi ini ya, menjadi contoh begitu ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku lembut kepada cucu-cucu beliau gitu ya. Nah, pernah suatu hari gitu ya, cucu begitu ya. Rasulullah senantiasa membawa cucu beliau untuk sholat ya, sholat berjamaah itu beliau dinaiki begitu ya, dipakai kuda-kudaan oleh cucu beliau. Nah, itu Rasulullah itu tidak marah, bahkan beliau itu melayani itu saya Fatimah untuk membuat ikut apa ya, naik di punggungnya, di punggung Rasulullah gitu. Nah, itu sampai membuat orang Yahudi begitu ya, orang Yahudi itu kagum terhadap sikap Rasulullah. Kekaguman itu membuat um, Rasulullah itu kan sosok yang lembut begitu ya, tidak pernah marah pada semua orang gitu ya, kepada cucu-cucu beliau, apalagi cucu dan putra-putri beliau itu. Nah, itu membuat apa orang Yahudi itu membuat mereka itu kagum kepada Nabi Allah, ternyata Muhammad itu orang yang lembut begitu. Nah, makanya ibu-ibu semua ya, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang ke masjid, ikut ke masjid terus area rame ya, meskipun kita harus mengkondisikan, tapi ya kalau misalkan namanya anak-anak itu sudah dikondisikan tetap rame ya, jangan sampai membentak, jangan sampai apa ya, jangan sampai apa menegur anak-anak itu dengan keras, menegur orang tuanya, karena kelak mereka itu adalah mereka yang akan meneruskan dakwah di masjid gitu ya. Sudah datang ke masjid itu ditolak gitu ya, disakiti, nggak nyaman ya wis susah begitu ya. Nah, eh, sesuatu yang istimewa lagi dari Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah, ini waktunya sudah hampir habis ya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu ya, beliau menjadi di samping tadi yang pertama adalah menjadi sosok
ya, menjadi sosok yang menggantikan ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk menjadi pendamping Rasulullah, mendampingi Rasulullah ketika mau mempersiapkan peperangan maupun kegiatan-kegiatan dakwah Rasulullah. Sayyidah Fatimah ini juga beliau all out begitu ya untuk menjalankan tugas-tugas sebagai istri begitu ya. Pernah suatu hari Baginda Fatimah, Bunda Fatimah ini kan putri Rasulullah begitu ya. Rasulullah itu kan pemimpin umat yang kadang-kadang itu mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Tetapi Bunda Fatimah tetap hidup dalam kesederhanaan begitu ya. Nah, pernah suatu hari itu Sayyidina Ali itu mencari uang begitu ya, menjemput nafkah Allah begitu ya. Ketika pulang itu membawa makanan sedikit gitu ya, tapi di tengah jalan dihadang oleh orang peminta-minta begitu ya. Nah, itu bahan makanan yang dibawa pulang untuk keluarga beliau itu diberikan begitu ya. Sampai di rumah loh, yang gitu ya, yang loh makanan untuk kita, untuk anak-anakmu, untuk saya mana? Tadi di jalan diminta orang yang kelaparan, ya sudah begitu, tidak marah begitu ya, karena memang beliau ditempa oleh keadaan gitu ya, hidup dalam serba keterbatasan meskipun beliau itu adalah putri Rasulullah yang memiliki seringkali mendapatkan ghanimah yang besar gitu ya. Beliau menerima bagaimana kondisi suami beliau yang pas-pasan gitu, bahkan miskin gitu ya. Nah, di medan jihad gitu ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu juga ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan peperangan, peristiwa-peristiwa peperangan itu beliau selalu ikut sebagai palang merah gitu ya, mungkin untuk mengobati mereka yang terluka gitu dan mempersiapkan logistik peperangan, makanan, minum, bahkan nanti ketika ada yang terluka, sahabat yang terluka itu Sayyidah Fatimah itu ikut berperang gitu. Bahkan suami beliau Ali bin Abi Thalib itu selalu ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin berbagai peperangan kecuali saat perang Tabuk gitu ya. Nah, sebagai seorang istri tentu Sayyidah Fatimah itu merelakan, mengikhlaskan suami beliau untuk memimpin peperangan yang namanya juga perang ya, kan nggak tahu nanti pulangnya itu pulang pulang utuh atau luka-luka atau pulang tinggal nama gitu ya. Jadi keikhlasan beliau mendampingi Sayyidina Ali dan merawat putra-putri beliau itu sungguh luar biasa. Nah, putra-putri itu Bunda Fatimah itu 5 ya sebenarnya. Tidak hanya Hasan dan Husain, tapi yang terkenal itu kan Hasan dan Husain gitu ya. Nah, eh, suatu hari begitu ya, suatu hari Bunda Fatimah itu merasa sangat kelelahan gitu ya dan datang kepada Rasulullah, ke rumah Rasulullah, tapi Rasulullah ketika itu tidak ada. Beliau hendak mengajukan proposal, ya Allah bibi, kula niki lho, saya ini mbok dikasih pembantu gitu ya, wis anakku 5 powegel bibi, menggiling gandum sampai lecet-lecet seperti itu. Beliau kepingin diberikan seorang pembantu begitu ya. Maaf ya, flu. Sayyidah Fatimah ini kepingin diberikan pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah tangga. Bayangkan anaknya 5 gitu ya, harus menggiling gandum, mencari makan dan lain sebagainya. Nah, ternyata Rasulullah itu tidak memberikan pembantu. Harusnya Rasulullah itu kan mungkin budaknya banyak ya, tawanan-tawanan perang, tapi beliau hendak mendidik putri tercinta beliau dengan didikan yang tangguh gitu, agar putra-putri beliau, cucu-cucu beliau itu tangguh gitu ya. Nah, Rasulullah datang kepada putri beliau Fatimah Zahra itu dengan memberikan amalan ini ya. Kalau kepingin kita itu tidak terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan kita, menjadi orang yang tangguh, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ya. 33 kali ya. Bacaan alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahmid dan tasbih itu 33 kali. Maka ketika mengamalkan itu maka akan
ringan semua beban gitu ya. Jadi yang diminta itu adalah pembantu, ternyata diberikan amalan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar seperti itu dan diamalkan oleh Bunda Fatimah. Kan membantu gitu ya. Beliau menerima mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sangat berat itu dengan ikhlas. Nah, suatu hari Rasulullah jatuh sakit gitu ya di penghujung usia beliau, usia 63 tahun gitu ya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu datang ke rumah Bunda Aisyah gitu ya. Ketika itu Rasulullah sakitnya berada di Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Gitu apa Sayyidah Fatimah itu dibisiki oleh Rasulullah gitu ya, dibisiki yang membuat Bunda Fatimah itu awalnya menangis gitu ya, menangis karena sudah ajal Rasulullah sudah dekat dan akan kehilangan ayahanda beliau begitu. Nah, eh, beliau dibisiki bahwa sebentar lagi ajalnya Rasulullah itu akan tiba. Dan Fatimah adalah orang keluarga Rasulullah yang pertama kali menyusul Rasulullah seperti itu. Nah, Bunda Fatimah itu menangis gitu ya. Lalu dibisiki, apakah kamu nanti tidak senang ketika nanti kamu menjadi ratu gitu ya, menjadi menjadi pemimpin wanita-wanita yang beriman gitu. Akhirnya beliau tertawa dan tak lama kemudian begitu ya, tak lama kemudian sekitar 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu menyusul Rasulullah gitu ya, menyusul wafat gitu. Dan Rasulullah itu sangat mencintai Sayyidah Fatimah ya, sehingga ketika Sayyidina Ali itu hendak mengajukan proposal untuk menikah lagi begitu ya, itu dilarang begitu ya, karena khawatir apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu akan menyakiti Sayyidah Fatimah gitu. Sehingga Rasulullah itu mengatakan bahwa kalau kamu menyakiti Fatimah gitu ya, maka kamu juga sama dengan menyakitiku seperti itu. Sampai akhirnya Sayyidina Ali itu sampai wafatnya Sayyidah Fatimah itu tidak menduakan beliau. Nah, ini apa ya? Hadis itu, riwayat itu yang dijadikan oleh orang-orang yang anti poligami itu untuk mengharamkan menikah lagi, untuk mengharamkan berpoligami gitu ya. Nah, jadi Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah ini sejarah Islam menorehkan dengan tinta emas kemuliaan seorang Fatimah gitu ya. Sosok wanita yang bijaksana dalam bersikap, sopan dalam bertutur kata, namun beliau itu memiliki karakter yang tangguh gitu ya, karena sudah dididik ya, ditempa oleh keadaan gitu ya, mengalami masa-masa awal dakwah yang sungguh sangat berat, mengalami masa-masa pemboikotan dan mengalami masa sulitnya hijrah gitu ya. Nah, hijrah itu tentunya adalah istilahnya puncak dari masa-masa dakwah sulit di Mekah. Ketika sudah kokoh keimanan mereka, datang perintah yang sangat besar dan sangat berat, yaitu berhijrah. Dan Sayyidah Fatimah mengikuti perjalanan hijrah Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah. Nah, setelah itu mengalami berbagai macam peperangan untuk mempertahankan akidah Islam gitu, dan Sayyidah Fatimah turut serta di dalamnya gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengambil ibrah dari kehidupan sahabiah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya cerita dari Sayyidah Fatimah ini, karena memang beliau adalah perempuan yang tangguh yang dididik oleh Rasulullah langsung begitu ya, sejak kecil sampai kemudian beliau wafat. Baik, Ustazah Dian, ini ada satu pertanyaan yang masuk.
disampaikan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah istri dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti kita tahu, Ali radhiyallahu anhu diasuh oleh Rasulullah dari kecil. Berarti beliau sudah tinggal berdua serumah dari kecil sampai akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW menjadi suami istri. Bagaimana model pergaulan beliau berdua sewaktu kanak-kanak? Mungkin bermain bersama. Apakah ada kisah yang bisa diceritakan bagaimana model pergaulan beliau berdua, Ustazah? Begitu. Bentar. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sulit, cukup sulit gitu ya. Ya, apa? Saya sendiri terus terang ya, terus terang belum belum tahu begitu ya bagaimana model-model cara istilahnya pergaulan anak-anak, cara mendidik Rasulullah sewaktu kecil begitu ya antara Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali begitu ya. Nah, yang kita tahu bahwa Sayyidina Ali itu kan putra dari paman beliau gitu ya, sepupunya Rasulullah gitu ya, yang notabene beliau juga masih memiliki orang tua begitu ya, memiliki orang tua yang dan saudara-saudara begitu ya. Nah, tentunya mungkin tidak full sepenuhnya gitu berada tinggal di kediaman Rasulullah begitu ya. Kalau kita lihat begitu ya, kediaman Rasulullah itu juga tidak seperti zaman sekarang yang besar, kamarnya banyak seperti itu. Jadi kemungkinan kalau saya menduga ya, kalau saya menduga itu tidak full berada satu rumah begitu ya dengan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah begitu. Barangkali ada teman-teman mungkin moderator ada yang pernah menemukan kisah bagaimana Rasulullah mendidik putra-putri gitu ya, putra-putri beliau yang notabene banyak yang cewek begitu ya. Yang putri begitu ya. Terus beliau juga mendidik anak-anak ini seperti Anas bin Malik gitu ya, yang satu rumah yang menjadi pembantu Rasulullah itu, terus juga siapa Ali bin Abu Thalib ya. Tentunya kalau Rasulullah itu kan mengajarkan anak-anak itu untuk menutup aurat sejak dini, terus juga memisahkan tempat tidurnya, seperti itu kan sebenarnya ajaran dari Rasulullah begitu ya. Ya tentunya sudah dipisahkan, dibedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya, terus juga mungkin kalau yang namanya mungkin awal-awalnya ketika masih kecil-kecil, masih batita begitu ya. Ya tidak banyak dikisahkan. Saya belum terus terang belum ketemu dari buku-buku Sirah Nabawiyah yang menceritakan, mengisahkan tentang bagaimana anak-anak di masa Rasulullah begitu. Kalau dugaan saya, ya tentu Rasulullah sudah mendidik dengan kalau laki-laki ya gumbulnya sama laki-laki, kalau perempuannya sama perempuan seperti itu. Oke, mungkin moderator bisa menambahkan gitu, karena ya itu yang saya Sama tahu. Ustazah. Sama belum belum pernah menemukan Ustazah. Cuman Nggih. kalau yang pernah dibaca itu yang ini Ustazah, yang pembantunya itu yang nggak tinggal di rumahnya tapi yang ngengen gitu aja. Jadi kalau misalnya Rasulullah butuh itu baru datang gitu kalau yang pembantunya ya. Jadi kalau yang Ali belum pernah tahu juga Ustazah. Ya, Jadi ya mungkin sekilas juga gambarannya seperti itu, bahwa mungkin tidak full berada di rumah Rasulullah, tetapi ada di rumahnya sendiri. Tetapi ketika misalkan ada kegiatan-kegiatan semacam Darul Arkom atau peperangan atau pendidikan yang lain itu dilibatkan seperti itu. Kemungkinan seperti itu, gitu karena ajaknya tuh ya, langsung digeret. waktu
waktu itu kan belum ada sekolah gitu ya. Sekolahnya ya langsung kepada Rasulullah di majelis-majelis Rasulullah. Kalau majelisnya Rasulullah itu kan yang saya tahu Darul Arkom itu ada di rumahnya Arkom bin Arkom gitu dan di masjid-masjid di masjid begitu itu adalah pusat pendidikan, pusat pemerintahan, pusat ekonomi seperti itu. Jadi ya pendidikan ala Rasulullah itu seperti itu kemungkinan besar. Oke. Ya mungkin ada yang teman-teman yang lainnya yang ingin menambahkan gitu ya. Jadi, Terus satu lagi oke, pertanyaan dari saya boleh Ustazah? oke, monggo. Eh, Kalau kisahnya Fatimah meninggal bagaimana Ustazah? Adakah dikisahkan meninggalnya Fatimah? Oh, ye, meninggalnya Fatimah itu, jadi ini kok saya juga belum belum banyak baca gitu ya. Meninggalnya itu yang jelas 6 bulan setelah Rasulullah Rasulullah. wafat. Itu Sayyidah Fatimah itu berpulang karena sakit gitu. Yang Oh, dijelaskan di buku yang saya baca itu seperti itu sakit gitu ya. Dan itu nggak lama gitu sakitnya. Setelah Rasulullah berpulang itu Sayyidah Fatimah tentu merasa terpukul begitu ya. Tetapi suami beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberikan kasih sayang yang melimpah dan juga berusaha menghibur begitu ya. Tapi eh, apa jatuh sakit. Gitu. Sakitnya juga ini disebutkan tidak lama begitu ya. Sakitnya tidak lama gitu. Ya, tidak dijelaskan sakitnya apa terdiagnosa mungkin apa kanker atau apa gitu. ada Tidak begitu. disebut secara rinci begitu ya. Sakitnya itu kan ya apa mungkin kayak Rasulullah itu panas, demam gitu ya. Itu tidak belum mungkin saya perlu belajar membaca Fatimah gitu ya. Yang saya baca itu adalah buku-buku kompilasi gitu ya, kompilasi sahabat sahabiah apa kisah sahabiah gitu dan apa di bukunya Said Ramadan Al-Buti Sirah Nabawiyah yang di dalamnya ada bab khusus tentang Bunda Fatimah. Gitu. Begitu. Oke. Baik, Ustazah, ini tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Nggih. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah pukul 13 lewat 11 juga. Ya. Alhamdulillah, kajian Gober hari ini sudah berjalan. Alhamdulillah, kita di bagian akhir dari tiga kisah ya yang dibahas. Nanti kapan-kapan insya Allah eh, apa namanya kajian online ini akan kami laksanakan di luar Ramadan. Insya Allah nanti kita agendakan dengan materi-materi mungkin salah satunya juga terkait dengan sirah begitu ya. Eh, Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Kami kami sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita akhiri pertemuan majelis kita dengan istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dari salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.